Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah perang santet. Cerita kali ini ditulis oleh Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Mendung dan juga gerimis masih menghiasi pagi itu. Sang mentari pun sepertinya enggan menampakkan diri, walau sekedar untuk menghangatkan. Suasana basah dan juga dingin membuat warga desa Dirung menjadi malas untuk keluar rumah. Hanya beberapa dari mereka yang masih tetap berangkat untuk bekerja, termasuk seorang pemuda bernama Suharjo atau yang kerap dipanggil Jo. Jo sendiri merupakan seorang cucu dari keluarga Buntong. Keluarga Buntong terdiri dari 12 orang. Ada seorang kakek bernama Buntong, istrinya bernama Lene, anak pertama bernama Sidang, anak kedua bernama Jarot, dan anak ketiga bernama Kutai. Semuanya sudah beristri dan punya anak. Sidang mempunyai seorang anak bernama Hendri, usia 17 tahun, dan Clara 7 tahun. Sementara Jarot juga mempunyai anak bernama Suharjo atau Jo yang sebaya dengan Hendri, dan Kutai juga mempunyai anak bernama Liani berusia 3 tahun. Mereka tinggal di desa yang sama dan jarak antara mereka itu pun tidak terlalu jauh. Mereka dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat senang untuk bersosial. Jika terjadi sesuatu di desa, keluarga Buntong selalu ikut untuk membantu. Namun ada sisi gelap dari keluarga tersebut. Selain dikenal baik, mereka ini juga ditakuti oleh warga desa karena ilmu santetnya. Sebab siapapun yang pernah terlibat masalah dengan keluarga itu pasti akan mati dengan mengenaskan. Jo, panggil seseorang sambil berlari-lari kecil mengejar Jo yang sudah berada di atas lanting. Oi, mau kemana kamu? Memangnya kenapa? Ikutlah, jawab pemuda itu dengan wajah acuh tidak acuh. Ah, jangan Tri, cegah Jo pada pemuda bernama Tri itu seraya mendorong tubuhnya saat ia hendak melompat naik ke atas cis milik Jo. Ah, pelit, padahal aku cuma mau ikut. Iya, tapi kenapa mau ikut aku? Malas di rumah Jo, nggak ada kegiatan, mending keluar. Terserah mau kemana saja. Mau mancing oke, mau nyari apapun aku juga oke, jawab Tri kala itu. Jo mengernyitkan alisnya. Sebenarnya Jo tidak ingin Tri ikut bersamanya, bukan tanpa sebab, tetapi karena Tri ini memang tipe orang yang sangat merepotkan. Beberapa bulan lalu Jo malah pernah terlibat perkelahian fisik dengan orang lain akibat ulah Tri. Kau pergilah sendiri dengan jismu itu. Aku lagi gak mau pergi sama orang, ujar Jo. Pelitnya, ya ampun. Jo tidak merespon. Segera ia menghidupkan mesin cisnya dan melaju meninggalkan Tri yang masih menatapnya dengan tajam. Jo kemudian melaju ke arah hulu. Sekitar hampir 2 jam perjalanan, Jo tiba di tempat yang ia tuju. Cuaca di tempat itu panas, tidak seperti di hilir. Pantas saja meski di hilir hujan semalaman, air masih belum membanjiri desanya. Sedikit di hilir Kiham, Jo terlihat menambatkan cisnya. Ia lalu berjalan masuk ke dalam hutan untuk mencari sesuatu. Jalan di depannya dipenuhi semak berduri. Parang yang ditangkengnya itu di pinggang pun Jo gunakan untuk menebas rerumputan dan duri yang menghalangi. Ia terus melangkah jauh memasuki hutan, hingga ia tiba di tempat yang dipenuhi dengan uat-uat jiwa atau paikat atau rotan yang bisa dimakan. Bibirnya tersenyum menatap pojok Uwei jiwa
yang terlihat mencuntai di pohon yang tumbang. Jo mulai memanen umbut jiwa yang segar itu. Setelah mendapatkan cukup banyak, Jo pun lantas mengikatnya dengan tali, lalu bersiap kembali ke tempat cisnya tertambat tadi. Umbut jiwa itu rasanya pahit, tapi bila yang mencari atau memotongnya paham bit, maka rasa pahitnya akan berkurang, apalagi kalau pandai memasaknya. Sebelum pulang ke rumah, Jo tidak langsung pulang, melainkan terlebih dahulu ia melabuh pancingnya di hilir Giham yang berair tenang. Hanya beberapa jam saja, ikan hasil pancingan Jo sudah cukup banyak. Ia pun memutuskan untuk berhenti memancing dan terus pulang ke desa. Namun ketika ia sampai di rumah, keluarganya terlihat sedang berkumpul. Ada amang dan juga sepupu hingga kakek dan juga neneknya juga di sana. Ada apa ini? Tidak biasanya berkumpul begini? Batin Jo sebelum masuk ke dalam rumah. Dan saat ia masuk ke dalam rumah lewat dapur, terlihat ibunya tengah duduk dengan raut wajah yang tidak bisa dipahami. Ada apa, Nay? Anu Jo, itu si Tri mengadu yang tidak-tidak denganmu. Hah? Mengadu tentang apa, Nay? Tanya Jo bergetar, takut kalau Tri ini berkata yang tidak-tidak dan akan membuatnya berada dalam masalah. Kata mereka kamu berkelahi dengan orang di Ngaju atau di Hulu, anak pembakal Mahdar. Benarkah itu, Jo? Alah, mereka itu bohong, mah, jawab Jo gugup. Jujur, Jo? Akhirnya Jo tertunduk. Lalu kemudian ia mengangguk. Bersamaan dengan anggukannya itu, sebuah tamaran mendarat di kepalanya. Jo langsung merasa pening. Pukulan amainya itu benar-benar membuatnya hampir pingsan. Jarot, bentak kakek Buntong. Kau ajar dia sampai mati pun tidak akan menyelesaikan masalah, ujarnya lagi. Anak ini benar-benar, umpat amainya. Kau tahu siapa si Madar itu, Jo? Tanya kakek Buntong. Dan dia mengangguk. Siapa dia? Pembakal, kepala desa, jawab Jo polos. Itu gelarnya saat ini, Jo. Kau tidak tahu apa-apa tentang dia. Keluarganya itu dulu sangat terkenal dengan ilmu santet maupun kebalnya. Orang dari mana-mana selalu datang dan juga mencari mereka untuk berguru maupun hanya sekedar meminta kemenangan. Aku malah senang bila mereka datang kemari dan menagih jipen kepadaku, ketimbang harus berurusan secara gaib dengan mereka. Lanjut kakek Buntong seraya mengalihkan pandangannya ke arah tanduk rusa yang tergantung di atas pintu dapur. Jo mengernyitkan alisnya. Maksud kakek mereka akan menyantitku? Tanya Jo. Kakek Buntong tidak menjawab, namun dari tatapan matanya saja Jo sudah bisa mengetahui jawabannya. Aku tidak salah, kek. Itu semua gara-gara Tri. Tapi aku siap untuk meminta maaf ke sana. Kau kira hanya dengan meminta maaf lalu semua masalah selesai? Tanya kakek Buntong membuat Jo terdiam 1000 bahasa. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kita bersiap saja dengan semua kemungkinan terburuknya. Ucapan kakek Buntong lagi-lagi membuat hati Jo tidak karuan. Sungguh tidak adil kalau sampai keluarganya mendapatkan masalah dikarenakan masalah yang dibuat oleh Jo. 2 hari berlalu, namun Jo masih memikirkan yang dikatakan oleh kakeknya. Tapi bukannya sudah berbulan-bulan setelah kejadian itu, dan aku masih tidak kenapa-napa. Jadi kemungkinan mereka tidak akan mempermasalahkan kejadian itu, batin Jo. Tetapi beberapa hari kemudian, tepatnya di malam Jumat, Jo mulai mengalami mimpi aneh. Ia bermimpi melihat semua keluarganya dikubur hidup-hidup oleh seseorang yang sama sekali tidak jelas wajah dan juga rupanya. Ketika Jo terbangun, tubuhnya sudah dibanjiri oleh keringat dingin yang sangat banyak sekali. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh angin di atas atap kamarnya, hingga menyebabkan atapnya berderak. Jo! Teriakan ibunya menyadarkan Jo. Ia langsung berlari keluar kamar dan menuju ke arah suara teriakan sang ibu. Ada apa ini, Nay? Tanya Jo gemetar. Cepat panggil kakekmu, Jo, cepat! Mendengar perintah ibunya, lantas
Jo ini berlari menuju ke arah pintu. Dengan tergesa-gesa ia melepaskan sunduk palang atau kunci pintu yang terbuat dari kayu itu. Jo berlari di tengah gelapnya malam. Udara dingin menusuk tidak mampu membuat keringatnya menghilang. "Kek, kakek, nenek, nek, buka pintunya," ujar Jo terus memanggil kakek dan juga neneknya. "Ayo masuk," tarik kakeknya pada Jo. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di malam itu. "Amai, kek?" "Ya, aku tahu. Mereka telah menyerang kita," jawab kakek Buntung datar. "Mereka?" Kakek Buntung tidak menjawab. Lelaki tua itu lantas duduk bersila. Tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh di atas atap. Namun untuk beberapa saat kemudian, suara itu kemudian menghilang. Napas kakek Buntung terengah. Tubuh rentanya pun sudah dibanjiri oleh keringat. Perlahan-lahan suasana mengenakan di malam itu terasa sedikit tenang. Kala kakek Buntung menghela nafas lega. "Ayo kita ke rumahmu," ajaknya sembari beranjak dari duduk. Sesamanya di rumah Jo, kakek Buntung lantas membaringkan putranya itu di atas lantai. Kedua kakinya sudah membengkak dan juga membesar. Jo menutup mulutnya dengan tangan, seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Tangkap ayam, Jo." Tanpa bertanya, Jo kemudian langsung menuruti perintah kakeknya. Ia menangkap salah satu ayamnya di dalam kandang. Oleh kakek Buntung, ayam itu dipacangkan sesuatu dan juga perlahan-lahan tubuh mungil ayam tersebut mendadak membesar. Dan bengkak pada kaki ayahnya Jo tiba-tiba mengempes. "Masih sakit?" tanya kakek Buntung pada anaknya. "Masih, Mai, tapi tidak sesakit tadi." "Baguslah, karena pongkalannya sudah kukeluarkan. Jadi yang di kakimu itu hanya sisa-sisanya saja. Dalam beberapa hari akan sembuh." Ayahnya Jo terlihat lega mendengar jawaban itu. "Ini ulah mereka?" tanyanya kemudian. "Iya, tapi kenapa aku yang kena?" "Karena kiriman itu tidak bisa menembus pelindung milik Jo." "Pelindung, kek?" "Ya, sedari kau di dalam kandungan, kau sudah dilindungi oleh sosok itu. Namanya sifat mantir. Sosok itu sudah dari dulu menjaga kita secara turun-temurun. Namun hanya satu yang akan dia ikuti, dan orang itulah yang kemudian akan mewarisi ilmu keluarga kita," ujar kakek Buntung menjelaskan. Penjelasan itu membuat Jo terhenyak. Tapi kenapa keluarganya tidak ada yang memberitahu pada dirinya sebelum ini? Segudang pertanyaan itu muncul di benaknya. Namun ia tidak ingin bertanya apa-apa dulu tentang sosok bernama Sipet Mantir itu. Jo akan menunggu keadaan dan juga waktu yang benar-benar pas untuk bertanya. Keesokan harinya keluarganya kembali berkumpul di rumah Jo. Oleh kakek Buntung, Jo ini dibujuk untuk mempelajari ilmu-ilmu itu. "Aku sudah tua, Jo, dan mungkin sebentar lagi aku akan mati. Jadi tugas untuk menjaga keluarga kita akan berpindah padamu. Kaulah yang akan memiliki ilmu itu." "Tidak, kek. Aku tidak bisa apa-apa. Aku sangat bodoh dan tidak akan bisa menjadi seperti yang kakek harapkan. Lagi pula cucu kakek bukan hanya aku seorang kan? Masih ada Hendri." Hendri membelalakan matanya menatap Jo seolah tidak terima namanya disebut. "Kau sudah dipilihnya, Jo. Kaulah yang akan mewarisi ilmu itu." Jo terdiam. Ia tidak bisa lagi membantah kata-kata kakeknya barusan. "Siap atau tidak, kau harus siap," lanjut kakek Buntung. "Malam ini pergilah ke hulu. Kau harus pelampah di Cuking. Cuking mirip seperti pulau kecil yang memisahkan atau menjadi penghelat antara dua sungai. Kalau hanya seperti itu, ya aku tidak masalah, kek. Tapi apa harus malam ini juga? Aku pun sebenarnya tidak ingin kau terikat dengan ilmu di usia mudamu ini. Tapi ya apa boleh buat, hanya kau yang bisa menyelamatkan keluarga kita ini. Karena aku tahu keluarga Madar tidak akan melepaskan kita kalau kita semua ini belum mati. Dan dengan usia tuaku ini, aku ya pastinya tentu akan sangat sulit melawan mereka." Lagi-lagi Jo dibuat terhenyak. Apakah seberat itu?
Apakah itu santet pembakal Mahdar sangat hebat sampai-sampai kakek tidak mampu melawannya? Kau akan tahu bila kau sudah menguasai ilmu itu, Jo. Ah, kenapa harus seperti ini? Batin Jo menjerit. Memang bila dipikir perkelahianmu dengan anak si Madar itu hanyalah sebatas perkelahian anak muda, tidak akan berdampak seburuk ini. Tapi dengan sejarah keluarga mereka yang sangat dihormati, ditambah lagi dengan gelarnya yang seorang pembakal, tentu mereka sangat menjunjung tinggi kehormatan, dan perbuatanmu waktu itu sama saja seperti kau menginjak-injak harga diri mereka. Kau paham, Jo? Jo mengangguk. Pertemuan hari itu berakhir dengan keberangkatan Jo menuju ke hulu, di mana tempat yang dimaksud kakeknya berada. Sesamanya di sana, Jo mulai mempersiapkan diri untuk palambah. Jo duduk di bawah pohon sambil menikmati semilir angin senja yang mampu menenangkan perasaan hatinya. Saat hari semakin gelap, Jo memulai lampahnya. Ia duduk di dekat atas tanah itu. Matanya mulai terpejamkan. Pikirannya pun kini ia kosongkan. Perlahan-lahan Jo mulai fokus pada lampahnya. Sekitar pukul 3 dini hari, ia merasakan angin yang cukup kencang mengelilingi tubuhnya. Namun perlahan-lahan suara angin itu berubah menjadi suara bisikan seorang perempuan, suara merdu yang mendayu, membuat Jo hampir saja membuka matanya. Piur! Tiba-tiba terdengar suara sesuatu menghempas air sungai. Tidak beberapa lama terdengar suara geraman makhluk yang sepertinya sangat menakutkan. Buka matamu, lampahmu sudah selesai. Bisik suara itu terdengar parau. Perlahan-lahan Jo membuka matanya, tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Namun saat dia melihat ke arah sungai di depannya, Jo langsung tercekat. Seekor buaya putih berkalung haduk dan memiliki batu indah di atas kepalanya terlihat sedang menatap ke arah Jo. Untuk sesaat rasa takutnya mereda dan berganti dengan rasa kagum tatkala buaya itu mulai naik ke darat dan seperti sujud kepada Jo. Lagi-lagi Jo mendengar suara bisikan yang menyuruhnya untuk mengusap buaya tersebut. Jo hanya menurut dan mulai mengelurkan tangannya bersiap untuk mengelus moncong buaya itu. Saat tangan Jo sudah berada di atas moncong buaya tersebut, tiba-tiba ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Perlahan-lahan Jo seakan kehilangan kesadarannya. Jo terjatuh. Tubuhnya ambruk tepat di depan sang buaya. Dalam ketidaksadarannya, Jo ini kemudian bermimpi didatangi oleh seorang perempuan cantik berkulit sangat putih. Sampai-sampai rambut dan juga alisnya pun juga berwarna putih. Perempuan itu menunduk seperti memberi hormat pada Jo. Lalu kemudian anehnya perempuan itu meminta sebuah nama untuk dirinya pada Jo. Karena bingung, akhirnya Jo pun memberikan nama sesuai dengan apa yang melintas di pikirannya, yaitu Nara. Kalau kau suka, kamu bisa menggunakan nama Nara untukmu, ujar Jo. Bila kau membutuhkanku, ketuklah air sambil sebut namaku, maka aku akan datang, ujarnya sebelum kemudian Jo tersadar dari pingsannya. Saat mencoba bangun, Jo dikagetkan dengan sesosok makhluk yang wujudnya sangat aneh. Sosok itu berwarna putih di bagian kepala dan berwarna hitam di bagian tubuhnya. Kepalanya menyerupai serigala, namun berjalan dengan dua kaki mirip seperti manusia. Ia juga memiliki kaki dan juga tangan yang sangat panjang. Salam hormat tuanku, ujarnya dengan suara yang sama persis dengan suara yang membisikinya tadi itu. Siapa kau? Akulah yang menjagamu dan memilihmu untuk menjadi tuanku, jawabnya. Meski sosok itu tidak menyebutkan namanya, namun Jo yakin kalau makhluk itu adalah si Pet Mantir, sosok yang menjaga keluarganya secara turun-temurun. Apa aku bisa pulang sekarang? Tanya Jo pada sosok itu yang langsung mengangguk. Aku benar-benar merinding melihat wujudnya, batin Jo setelah berada di dalam cisnya. Namun di sepanjang jalan itu, Jo benar-benar kehilangan fokusnya, disebabkan oleh sosok-sosok yang sangat menyeramkan silih berganti menampakkan wujud padanya. Pagi itu Jo sampai di rumahnya
terlihat ayahnya masih berada di atas tempat tidur. Melihat kedatangan Joe, kakek Buntong lantas menanyakan apakah lampah Joe berhasil. Ada buaya putih berkalung handuk, kek. Di atas kepalanya ada semacam batu. Buaya itu mendekat dan pada saat ku sentuh mulutnya, aku tiba-tiba saja pingsan, cerita Joe. Anehnya saat aku pingsan atau apalah itu namanya, ada seorang perempuan cantik yang menemuiku. Dia juga memintaku untuk memberikannya nama. Lalu nama seperti apa yang kau berikan padanya? Tanya kakek Buntong antusias. Nara. Mendengar jawaban singkat dari Joe, kakek Buntong terkekeh. Hahaha, kau memang berbeda, Joe. Makhluk yang kau jumpai pun itu unik. Kalau punya kakek dulu namanya Siam Pelukut. Wajahnya seperti ikan. Jadi seharusnya aku tidak bertemu buaya itu. Joe, setiap generasi itu akan memiliki peliharaan yang berbeda-beda. Ada yang seperti burung, ular, dan lain-lain. Tapi kau unik, kau mendapatkan buaya putih yang sangat tidak biasa. Jadi maksud kakek aku beruntung. Entahlah, tapi semoga saja. Lalu sekarang aku harus bagaimana, kek? Kau harus mempelajari ilmu itu, Joe. Jadi lambahku semalam bukan untuk mendapatkan ilmu itu, kek. Masih ada 2 tahap lagi agar kau bisa menguasai ilmu itu, Joe. Tapi bagaimana kalau saat aku mempelajari tahap demi tahap itu mereka menyerang kita lagi, kek? Ya selama itu aku dan juga amangmu akan berusaha menahan serangan itu. Tapi bagaimana kalau aku gagal? Kau pasti bisa. Langit pun di malam itu tampak gelap tanpa ada satu bintang pun yang menghiasinya. Joe melangkahkan kakinya memasuki rimbun pepohonan hutan. Suara serangga dan juga hewan-hewan malam terdengar seperti mengiringi langkahnya. Sesekali Joe menghentikan langkahnya dan menoleh ke sekitar tempatnya berdiri. Gelap dan juga dingin. Masih jauhkah? Tanya Joe pada sosok yang masih setia mendampinginya itu. Sampai suara-suara itu tidak terdengar lagi. Hanya ada kau dan juga hembusan angin yang akan ada di tempat itu. Kau serius? Adakah tempat seperti itu di tengah hutan belantara begini? Hening, Joe terus melangkahkan kakinya yang sudah terasa sangat berat. Entah sampai kapan ia harus mencari tempat seperti yang dikatakan oleh sosok pendampingnya itu. Amai, jerit Kutai saat melihat kakek Buntong batuk dan menyemburkan banyak darah dari mulutnya. Darah tidak berhenti keluar dari mulut, hidung, dan juga telinga, bahkan dari matanya. Melihat hal itu, Kutai benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tetap berada dalam ritual malam itu. Sementara Sidang masih bertahan, meski keringat bercampur darah yang keluar dari pori-porinya semakin banyak. Dang, Amai Dang, teriaknya panik. Sidang tidak bergeming. Kutai segera memeluk tubuh kakek Buntong yang sudah tergeletak bersimbah darah. Tubuh tua itu mulai dingin. Mai, bertahan Mai. Esa Kutai masih memeluk ayahnya dan kemudian ia berusaha membawa ayahnya keluar dari ruangan itu. Namun baru saja ia melangkahkan kaki ke arah pintu, Kutai tiba-tiba ambruk, kakinya mendadak tidak bisa digerakkan. Tidak lama kemudian Kutai mulai merasakan sakit dan juga panas di bagian matanya, dan tanpa mengerti tiba-tiba bola matanya pecah. Wah! Jeritnya menggema di keheningan malam itu. Seiring dengan teriakannya, angin mulai bertiup kencang. Atap rumah berderap-derap dibuatnya. Dahan ranting yang beradu mengeluarkan suara riuh. Cahaya mirip kilat namun berwarna merah menyala itu menyambar-nyambar tepat di atas rumah itu. Tidak lama kemudian, suasana mengerikan malam itu mulai mereda. Sidang yang sudah mulai lemas membaringkan tubuhnya di atas lantai. Gemuruh nafasnya menandakan bahwa ia benar-benar kelelahan. Sementara Kutai sudah tidak sadarkan diri. Ruangan tersebut terlihat sangat mengerikan dengan sisa darah di mana-mana. Sibat, panggil Joe pada sosok yang selalu mendampingnya itu.
Namun hening, tidak ada jawaban. Bahkan suara binatang malam pun tidak terdengar sama sekali. Seakan tersadar dari mimpinya, mata Jo langsung melotot ketika ia menyadari bahwa tempat itulah yang dia cari. Hanya hembusan angin dan deru nafasnya yang terdengar di sana. Tanpa berpikir lagi, Jo lantas mengeluarkan semua perlengkapan yang ia gunakan untuk ritual. Namun baru saja ia memulai ritualnya, bayangan akan apa yang terjadi pada keluarganya di kampung tiba-tiba saja mulai muncul di penglihatannya. Akan tetapi, penglihatan itu benar-benar langsung hilang saat Jo kehilangan fokusnya. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya Jo mulai paham dengan apa yang harus ia kuasai pada tahap itu. Karena pada tahap pertama, yaitu saat ia balampah, Jo mendapatkan penglihatannya yang bisa melihat sosok-sosok gaib. Bahkan ia juga mendapatkan peliharaan yang berwujud buaya putih. Dan pada tahap kedua ini, Jo harus bisa keluar dari raga kasarnya untuk pergi ke tempat-tempat yang ia inginkan, dan mampu untuk melihat semua kejadian dengan jelas dan juga dengan sangat nyata. Lalu yang ketiga, entahlah, Jo belum sampai ke tahap yang ketiga. Pada tahap kedua itu, Jo hampir saja menyerah, sebab ia belum juga berhasil untuk keluar dari raga kasarnya ataupun meraga sukma. Tapi saat ia teringat akan setiap ucapan kakeknya, akhirnya Jo mau berusaha lagi. Dan setelah sangat lama ia mencoba, Jo pun akhirnya berhasil. Namun apa yang ia lihat di ruangan itu membuat emosinya terbakar. Paman dan kakeknya tergeletak bersimbah darah. Saat Jo kembali ke raga kasarnya, ia lantas pergi dari tempat itu dan berniat untuk pulang. Namun oleh si Pet Mantir, Jo tidak diperbolehkan untuk pulang. Kau harus menyelesaikannya agar kau bisa membalas apa yang mereka berbuat pada keluargamu. Tapi kakekku, pamanku bagaimana? Lanjutkan yang telah dimulai. Oleh si Pet Mantir, Jo diajarkan sebuah bacaan mantra, dan mantra itu bisa digunakan untuk menyerang musuh secara halus. Malam kedua, Jo di hutan. Cobalah sekarang kau lakukan seperti apa yang telah ku ajarkan. Kau tahu siapa targetmu kan? Ujar si Pet Mantir. Dengan mata yang berapi-api, Jo mengangguk. Targetnya saat itu adalah anak pembakal Mahdar. Aku akan membimbingmu, lakukanlah sekarang, ajak si Pet Mantir itu lagi. Jo menarik nafas panjang. Jangan ragu-ragu, ayo lakukan. Setelah merapalkan bacaan yang diberikan oleh si Pet Mantir, Jo langsung dapat melihat dan juga merayakan anak pembakal Mahdar tepat berada di depannya. Namun ia juga melihat ada pagar berduri tepat mengelilingi tubuh pemuda itu. Aku tidak bisa menyentuhnya. Kau bisa, kau lebih kuat dari itu. Bagaimana caranya? Setelah melayangkan pertanyaan itu, tiba-tiba Jo seperti merasakan kekuatan yang luar biasa di kedua tangannya. Hancurkan pagar itu, ujar si Pet Mantir. Aku bisa, ucap Jo diiringi tawa terbahak oleh si Pet Mantir. Setelah pagar itu berhasil dihancurkan oleh Jo, matanya seketika berbinar, mulutnya terus berkomat kamit sambil menusuk-nusuk benda mirip manusia yang berada di tangannya. Gelak tawa menggema terdengar bersautan antara Jo dan juga si Pet Mantir ketika darah sudah membanjiri tubuh anak pembakal Mahdar yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Jo membuka matanya dan ia tersenyum puas begitu mengetahui biang masalah tersebut sudah berhasil ia bunuh dengan tangannya sendiri. Aku sudah bisa pulang kan? Tanya Jo pada saat itu si Pet Mantir yang menjawabnya dengan anggukan. Jo melangkahkan kaki keluar dari hutan belantara, tempat di mana ia berhasil menguasai ilmu santet itu. Namun sesampainya di desa, Jo sangat terpukul dengan kenyataan yang menyakitkan itu. Kakeknya meninggal dan amangnya yang bernama Kutai masih tidak sadarkan diri dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Bola matanya pecah dan tulang kakinya patah. Begitu juga dengan Amang Sidang, wajahnya begitu pucat bagai orang tidak ada darah lagi. Sementara ayahnya sendiri
Kakinya sudah tidak bengkak lagi, namun kini perutnya yang terlihat sangatlah besar, mirip seperti perut orang hamil 9 bulan. Di malam ketiga ritual sebelum pemakaman dengan jenazah yang masih berada di dalam rumah dan ditidurkan di salah satu ruangan. Tiba-tiba Joe dikagetkan dengan suara letupan di samping rumahnya. Ia tahu, itu pasti kiriman dari pembakal Mahdar. Tentu saja Joe yang kini sudah menguasai ilmu santet tersebut langsung bersiap untuk menghadapi serangan itu. Sifat mantir pun sudah sedari tadi berada di sampingnya. Cahaya kilat kemerahan terlihat memancar di atas rumah itu. Tiba-tiba, dar, bom! Suara dentuman yang sangat keras mengejutkan terdengar tepat di atas atap pembakal Mahdar. Salah satu keluarganya yang ikut di dalam ritual penyerangan itu terkapar bersimbah darah. Tidak berselang lama, lagi-lagi terdengar suara dentuman yang sama, dan kali ini keluarganya yang lain yang berada di satu ruangan itu terkapar bersimbah darah. Seolah tidak memberikan waktu untuk musuh membalas, Joe terus melancarkan serangannya. Kali ini istri dari pembakal Mahdar yang berada di dalam kamar lain yang ia incar. Namun tiba-tiba Joe ini terbatuk dan darah segar keluar dari mulutnya. Sifat mantir tampak geram melihat Joe yang terkena serangan itu. Ia lantas ikut bersama Joe untuk menyerang keluarga pembakal Mahdar. Kilatan merah terlihat saling berbenturan di langit mendung malam itu, dan dentuman demi dentuman terdengar bergantian di atas atap mereka. Joe masih terus merapalkan bacaan yang diberikan oleh sifat mantir. Kali ini yang diincarnya adalah pembakal Mahdar. Jelep, wah! Erangan yang panjang terdengar dari rumah pembakal Mahdar. Lelaki itu tersandar dengan perut yang membesar, dan seluruh tubuhnya mulai membiru. Perang santet malam itu berakhir dengan gelak tawa puas yang terdengar dari rumah Joe. Dan tepat di hari pemakaman kakeknya itu, keluarga Joe mendapatkan kabar bahwa pembakal Mahdar dan dua saudaranya mati mengenaskan, sementara istrinya lumpuh dan tidak dapat berbicara lagi. 8 hari setelah pemakaman kakek Buntong, keadaan keluarga Joe sudah mulai membaik. Meski kini Amangkutai sudah tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan lagi, tapi ia sangat puas dengan hasil akhir pertarungan santet itu. Begitu juga dengan Sidang dan juga ayahnya yang merasa sangat bangga dengan kehebatan Joe sekarang. Tapi kenapa tidak kau habisi saja semua keluarganya, Joe? Kalau kau sisakan seperti itu nantinya malah akan memunculkan dendam dari keluarganya yang lain, tanya amainya. Tenang saja, Mai, tidak usah terburu-buru. Aku sudah merencanakan untuk membunuh mereka satu persatu di setiap bulannya, ujar Joe dengan senyumnya yang tampak sinis. Baguslah Joe, nyawa memang harus dibayar nyawa, ujar Amangkutai disaut dengan anggukan kedua saudaranya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih nih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian terhibur dan juga dapat mengambil ya banyak pembelajaran dari dalamnya. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Intinya cerita ini mungkin ya banyak sekali pembelajaran yang mungkin kurang baik. Ya seperti kalau misal dijahatin orang, kita membalasnya dengan hal yang sama. Itu juga salah ya teman-teman. Lantas apa bedanya kita dengan orang itu nantinya? Intinya jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Pokoknya yang baik-baik kalian ambil lah, yang buruk kalian buang jauh-jauh, dan jadikan pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Oh iya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.